SE, anggota hadir. 12. Natalis Saman Esos, anggota berhalangan hadir. 13. Yusak Basir SE, anggota hadir. 14. Martin Salvesa, anggota tidak hadir. 15. Daud Nanti SIP, anggota tidak hadir. 16 hadir. 20. Agustinus EYSA, anggota tidak hadir. Jumlah anggota 20 orang. Hadir 11 orang. Tidak hadir 9 orang. Keterangan 7 orang dalam keterangan, 2 orang sakit. Kesempatan selesai. Selatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong Selatan tahun 2019 oleh Bupati Sorong Selatan. Disilakan. Penjelasan Bupati Sorong Selatan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, yang terhormat Wakil Bupati Sorong Selatan, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Komandan Pos Angkatan Laut, yang saya hormati pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong Selatan, yang saya hormati para staf ahli Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, dan yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas Badan, yang saya hormati para undangan serta hadirin yang saya muliakan. Perkenankan saya terlebih dahulu mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda penjelasan Bupati Sorong Selatan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2019. Pada hari ini sungguh sangat membahagiakan karena saya dapat melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 230 ayat 1 dan 2, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, menyusul penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 yang dirampungkan pembahasannya oleh Dewan yang terhormat. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
yang disampaikan pada kesempatan ini merupakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan nomor 3 tahun 2018 tanggal 3 Desember tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan nomor 2 tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2019. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 ini masih mengikuti format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2019 berisi tentang laporan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSA, LPSAL, neraca, laporan operasional LO, laporan arus kas, LAK, laporan perubahan ekuitas, LPE, serta catatan atas laporan keuangan selama tahun anggaran 2019 yang materinya telah disesuaikan dengan saran, koreksi, dan rekomendasi hasil audit BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat. Berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019 telah terlaksana sesuai harapan kita semua. Namun dalam perjalanan pelaksanaannya masih ditemui kendala dan tantangan yang semuanya dapat teratasi atas dukungan berbagai pihak, utamanya dari para anggota Dewan yang terhormat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan intisari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut. Pendapatan daerah mampu direalisasikan dengan lebih optimal karena telah dilaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk merealisasikan penerimaan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unit pengelola pendapatan, pemberdayaan aparat secara tepat dan produktif, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak retribusi, serta tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan secara umum mengenai pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2019 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau yang kita kenal sebagai dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah yang telah dapat terrealisasi sebesar 1.053.787.583.619 rupiah dari target sebesar 1.085.814.700
Rp579.711.819 atau 97,7%. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dapat terrealisasi sebesar Rp24.244.310 dari target Rp19.805.170.713 atau 124,8%. Adapun rincian realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 yaitu dari pajak daerah terrealisasi sebesar Rp1.387.380.609 dari target sebesar Rp1.475.800.000 atau 79,78%. Retribusi daerah terrealisasi sebesar Rp1.034.932.000 dari target sebesar Rp3.384.132.078 atau sebesar 30,58%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar Rp2.702.243.989 dari target sebesar Rp2.702.243.984 atau 100%. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar Rp19.689.687.712 dari target sebesar Rp12.294.994.646 atau 160,58%. Pendapatan transfer atau dikenal sebagai dana perimbangan tahun anggaran 2019 meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi dapat terrealisasi sebesar Rp990.255.309 dari target sebesar Rp940.450.106.000 atau sebesar 96,26%. Adapun realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp929.479.342 dari target sebesar Rp720.159.339.750 atau 94,14%, yang terdiri dari bagi hasil pajak terrealisasi sebesar Rp8.572.517.100 dari target sebesar Rp13.171.477.000 atau 65,84%. Bagi hasil bukan pajak terrealisasi sebesar Rp4.422.303.415 dari target Rp78.172.477.000
Rp690.950 atau sebesar 60,66%. Dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp474.220.774.000 dapat terrealisasi sebesar 100%. Dana alokasi khusus direalisasikan sebesar Rp141.884.827 dari target Rp158.391.800 atau sebesar 95,51%. Selanjutnya, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun anggaran 2019 terrealisasi sebesar Rp152.701.310.000 dari target sebesar Rp155.924.239.000 atau 96,8%. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya ini merupakan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Untuk pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp64.871.356.000. Pada akhir tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp465.967 atau 121,76%. Lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari pendapatan lainnya dan pendapatan dana desa direalisir sebesar Rp124.223.084.000 dari target sebesar Rp125.648.091.000 atau 98,87%. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal dibandingkan dengan target dan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya keberhasilan serta upaya dan sinergitas yang telah berjalan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, saya ingin memanfaatkan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini untuk mengingatkan bahwa ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar, sehingga saya berharap bahwa upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah dibangun selama ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tetap dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan menjadi tambah lebih baik. Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreativitas, dan inovatif dalam mencari sumber-sumber penerimaan daerah melalui serangkaian upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku. Pada kesempatan ini pula saya ingin menegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah ke depan. Disadari bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solo Selatan yang cenderung terus meningkat, secara tidak langsung memberikan gambaran potensi bagi peningkatan PAD Kabupaten Solo Selatan. Olehnya itu dibutuhkan strategi dan upaya yang lebih intens sebagai bagian dari proses evaluasi, sehingga ke depan diharapkan upaya updating database
subjek dan objek pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah. Saya berharap dengan perhitungan yang lebih akurat dan basis data dan informasi yang lebih valid, serta dukungan anggota Dewan yang terhormat, kiranya pencapaian pendapatan asli daerah dapat dicapai atau melampaui target yang ditetapkan, sehingga peningkatan pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Dapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya perkenankan saya menjelaskan mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019. Belanja daerah pada tahun anggaran 2019 yang terdiri atas 3 bagian, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, yang jumlahnya dianggarkan sebesar 986 miliar 859 juta 770.130 rupiah, dapat direalisasi sebesar 914 miliar 874 juta 175.145 rupiah atau 92,71%. Belanja daerah ini dialokasikan masing-masing untuk belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar 709 miliar 312 juta 584.803 rupiah, telah direalisasi sebesar 683 miliar 244 juta 140.814 rupiah atau sebesar 96,32%. Belanja modal dengan alokasi anggaran sebesar 274 miliar 847 juta 185.327 rupiah dapat direalisir sebesar 229 miliar 655 juta 34.331 rupiah atau 83,56%. Belanja operasi tersebut yang terdiri dari belanja pegawai disediakan anggaran sebesar 237 miliar 986 juta 664.515 rupiah dapat direalisir sebesar 225 miliar 577 juta 417.944 rupiah atau 94,79%. Belanja pegawai ini cenderung terus meningkat dari tahun anggaran sebelumnya karena dipengaruhi oleh kenaikan belanja gaji pegawai negeri sipil serta tunjangan lainnya. Kemudian belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari belanja operasi pada tahun anggaran 2019 disediakan anggaran sebesar 412 miliar 260 juta 559.347 rupiah direalisir sebesar 403 miliar 125 juta 935.039 rupiah atau sebesar 97,78%. Belanja ini sangat dipengaruhi oleh pembiayaan pengadaan barang dan jasa, pengadaan alat kantor, pembayaran jasa pihak ketiga, biaya sewa serta biaya dokumentasi dalam rangka pemanfaatan secara optimal dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur daerah. Tidak ada realisasi untuk belanja subsidi yang dianggarkan sebesar 169 juta rupiah. Belanja hibah dianggarkan sebesar 15 miliar 250 juta dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terrealisasi sebesar
14 miliar 927 juta rupiah atau sebesar 97,88%. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar 38 miliar 48 juta 360.941 rupiah dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terrealisasi sebesar 34 miliar 187 juta 384.572 rupiah atau sebesar 89,85%. Belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Selanjutnya belanja modal yang secara kumulatif disediakan anggaran sebesar 274 miliar 847 juta 185.327 rupiah sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 dapat direalisasi sebesar 229 miliar 655 juta 34.331 rupiah atau sebesar 83,56%. Belanja modal ini digunakan bagi kepentingan publik atau public goods, antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran drainase, serta pembangunan rehabilitasi gedung dan pengadaan peralatan kantor pemerintah. Transfer bantuan keuangan disediakan anggaran sebesar 161 miliar 161 miliar 26 juta 161 miliar 26 juta 28.886 rupiah sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 dapat direalisasi sebesar 160 miliar 570 juta 935.989 rupiah atau sebesar 99,72% adalah bantuan keuangan ke desa atau kampung. Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai pencapaian realisasi pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar 175 miliar 254 juta 846.903 rupiah sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 dapat direalisasi sebesar 174 miliar 100 juta 531.007 174 miliar 100 juta 531.334 rupiah 16 sen atau sebesar 99,34 rupiah. Penerimaan pembiayaan ini terdiri atas sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa yang dianggarkan sebesar 42 miliar 254 juta 846.903 rupiah dapat direalisasi sebesar 41 miliar 100 juta 531.734 rupiah 16 sen atau sebesar 97,27%. Pinjaman dalam negeri yang dianggarkan sebesar 98 miliar terrealisasi sebesar 133 miliar atau sebesar 135,71 miliar. Maaf, 70%. Serta penerimaan kembali piutang sebesar 35 miliar rupiah. Pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan anggaran sebesar
112 miliar 948 juta 759.706 rupiah, dan direalisasi sebesar 112 miliar 993 juta 928.937 rupiah atau 100,4%. Realisasi pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah tahun anggaran 2019 pada Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar 3 miliar dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar 109 miliar 948 juta 799.706 rupiah. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2019, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 ini dilengkapi dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas posisi akhir per 31 Desember 2019. Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih awal sebesar 42 miliar 82 juta 422.849 rupiah 1 sen. Sedangkan saldo anggaran lebih akhir per Desember 2019 menjadi sebesar 39 miliar 449 juta 75.280 rupiah 16 sen. Selanjutnya saya menyampaikan mengenai gambaran neraca daerah. Dalam neraca daerah yang telah disusun, nilai aset yang merupakan kekayaan daerah berwujud sampai dengan posisi akhir Desember 2019 adalah sebesar 2 triliun 386 miliar 409 juta 286.870 rupiah 58 sen, yang terdiri dari aset lancar sebesar 68 miliar 940 juta 15.814 rupiah 80 sen, investasi jangka panjang sebesar 52 miliar 333 juta 750.380 rupiah, aset tetap sebesar 2 triliun 134 miliar 89 juta 858 rupiah 87 sen. Sedangkan untuk penyusutan aset tetap karena sudah habis umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap sebesar 748 miliar 726.145 748 miliar 748 miliar 726 juta 140.807 rupiah atau 23 sen, dan aset lainnya sebesar 131 miliar 45 juta 699.776,90 sen. Kewajiban posisi akhir Desember tahun 2019 sebesar 150 miliar 834 juta 781.180 rupiah 5 sen, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 1 miliar 829 juta 134.800 rupiah 5 sen, dan kewajiban jangka panjang sebesar 149 miliar 5 juta 646.380 rupiah,
dan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 2.235 miliar 571.505.690 rupiah 53 sen. Nilai aset per 31 Desember tahun 2019 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2018 sebesar 2.288 miliar 368.674.434 rupiah 94 sen dari nilai aset tahun 2019 yang sebesar 2.386 miliar 409.286.870 rupiah 58 sen. Kenaikan nilai aset ini disebabkan karena adanya penambahan pada nilai aset pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akibat dari penerapan accrual basis dalam penyajian laporan keuangan per tahun anggaran 2019 sehingga nilai aset tersebut merupakan nilai aset bersih. Adapun laporan operasional merupakan kondisi terhadap pengakuan pendapatan maupun beban yang bersifat operasi yang sudah timbul atau terjadi kesepakatan atau yang menjadi hak kewajiban selama 1 tahun anggaran yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pendapatan daerah, laporan operasional tahun anggaran 2019 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau dikenal sebagai dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah telah dapat terrealisasi sebesar 962 miliar 432.713.968 rupiah. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah, laporan operasional terrealisasi sebesar 29 miliar 125.430.516 rupiah yang terdiri dari pertama pendapatan pajak daerah sebesar 1.444.893.672 rupiah. Kedua, pendapatan kontribusi daerah terrealisasi sebesar 1.276.482.000 rupiah. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 2.243.989 rupiah. Keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar 23.810.855 rupiah. Dua, pendapatan transfer, laporan operasional terrealisasi sebesar 905.310.267 rupiah yang terdiri dari pertama, transfer penerimaan pusat dana perimbangan terrealisasi sebesar 677.479.342 rupiah. Kedua, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terrealisasi sebesar 152.901.310.000 rupiah. Tiga, pendapatan transfer pemerintah provinsi terrealisasi sebesar 74.868.820.925 rupiah. Tiga, lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan dana desa yang terrealisasi sebesar 27
Rp979.673.215. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan realisasi beban laporan operasional tahun anggaran 2019. Total beban laporan operasional pada tahun anggaran 2019 dapat direalisir sebesar 857 miliar 200.216.623 rupiah 70 sen yang terdiri atas 1. Beban pegawai realisasi sebesar 225 miliar 577.417.944 rupiah. 2. Beban barang dan jasa terrealisir sebesar 402 miliar 291.750.562 rupiah 32 sen. 3. Beban bunga sebesar 5 miliar 426.403.259 rupiah. 4. Beban hibah terrealisir sebesar 14 miliar 927 juta rupiah. 5. Beban bantuan sosial terrealisir sebesar 34 miliar 187 juta 384.572 rupiah. 6. Beban penyusutan dan amortisasi terrealisir sebesar 118 miliar 948 juta 538.743 rupiah 68 sen. 7. Beban penyisian piutang terrealisir sebesar 360 juta 419.701 rupiah 70 sen. Beban lain-lain sebesar 555 juta 460.852 rupiah. Beban transfer bantuan keuangan ke desa terrealisir sebesar 53 miliar 839 juta 497.785 rupiah. 10. Beban transfer bantuan keuangan lainnya terrealisir sebesar 1 miliar 83 juta 347.204 rupiah. Adapun defisit dari kegiatan non operasional sebesar 100 miliar 232 juta 474.374.30 sen dan defisit dari pos luar biasa sebesar dari pos luar biasa sebesar 1 miliar 975 juta rupiah, sehingga jumlah surplus defisit operasional sebesar 103 miliar 257 juta 497.374 rupiah 30 sen. Selanjutnya dalam laporan arus kas pada tahun anggaran 2019 terjadi penurunan kas bersih sebesar 1 miliar 614 juta 709.255 rupiah dari saldo awal Januari tahun 2019 sebesar 38 miliar 408 juta 830.144 rupiah 81 sen, dan pada akhir Desember 2019 menjadi 39 miliar 145 juta 609.830 rupiah 60 sen. Pada akhir Desember 2019 terdapat saldo kas di kas daerah, kas bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran sebesar
$1.794.889.81. Saldo kas di plus sebesar $1.186.284.284 dan saldo kas di bendahara FKTP TKN sebesar $402.976.291 serta kas lainnya atau kas di bendahara pengeluaran pos sebesar $335.632.405.80. Dalam laporan merupakan ekuitas merupakan gambaran atas kenaikan maupun penurunan nilai aset per 31 Desember 2019, di mana nilai kenaikan maupun penurunan aset sebesar $2.454.505.690.50. Nilai kenaikan maupun penurunan tersebut merupakan hasil koreksi atau adjustment dari nilai aset pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah meraih opini pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP sesuai dengan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif, dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP sudah 7 tahun berturut-turut. Hasil ini merupakan berkat kerjasama yang baik antara eksekutif maupun legislatif dan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dan untuk mempertahankan opini tersebut, mari kita bersama-sama, baik eksekutif dan legislatif, saling bahu-membahu untuk mengawal baik dari segi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan pelaksanaan yang dilakukan oleh eksekutif, agar pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dari gambaran realisasi dan target pendapatan dan belanja daerah tersebut masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan harapan kita semua, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mudah-mudahan akan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi kemampuan aparat dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis perubahannya. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang, dilakukan langkah-langkah berkelanjutan, yaitu perencanaan upayakan semakin lebih baik dan komprehensif untuk memaksimalkan potensi dan target dari masing-masing pendapatan, peningkatan koordinasi dan lebih mantap antara OPD dan unit kerja instansi terkait, optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil, sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendorong penciptaan dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah
melalui penyertaan modal yang dinilai menguntungkan. Untuk itu, sumber penerimaan pembiayaan harus didorong agar lebih meningkat lagi. Salah satunya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya melalui optimalisasi pencapaian target pendapatan dan mengoptimalkan efisiensi di sektor belanja. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Mengakhiri penjelasan ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas dukungan, kerjasama, dan saling pengertian yang mendalam sehingga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik. Terpilih harapan semoga Dewan yang terhormat berkenan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam mengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara serta agama, terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Santi 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 Om. Kami menyerahkan materi sidang ini mudah-mudahan secepatnya dibahas. Penandatanganan berita acara. Foto bersama. Kemudian kita ada gratis, nama miring lagi.